Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan kepercayaan. Keberagaman tersebut menjadi salah satu identitas bangsa yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai tradisi dan perayaan keagamaan masih dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing pemeluk agama. Salah satu perayaan keagamaan yang memiliki makna mendalam bagi umat Buddha adalah Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan hari suci yang diperingati setiap tahun oleh umat Buddha di berbagai negara, termasuk Indonesia. Waisak menjadi momen penting untuk mengenang perjalanan hidup Buddha Gautama serta nilai-nilai kebajikan yang beliau ajarkan kepada umat manusia. Melalui perayaan ini, umat Buddha diajak untuk melakukan refleksi diri, memperkuat praktik ajaran Buddha, serta meningkatkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, Waisak tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran mengenai pentingnya hidup damai dan harmonis di tengah keberagaman. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan observasi mengenai pelaksanaan upacara ibadah Hari Raya Waisak yang berlangsung di Mahavihara Mojopahit, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan umat Buddha yang cukup dikenal dan setiap tahunnya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan rangkaian perayaan Waisak. Halo semuanya, kami dari mata kuliah Hukum Adat kelompok 13. Selamat siang, kami mahasiswa dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dari mata kuliah Hukum Adat kelompok 13. Pada proyek kali ini kami akan melakukan liputan upacara Hari Raya Waisak. Ini ingin mengetahui rangkaian kegiatan ibadah yang dilaksanakan, makna yang terkandung dalam setiap prosesi, serta nilai-nilai yang diajarkan dalam perayaan Hari Raya Waisak. Selain melakukan observasi, kami juga akan mewawancarai pengurus vihara dan beberapa peserta kegiatan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung. Melalui liputan pada kali ini, kami berharap untuk menambah wawasan mengenai keberagaman budaya dan keragaman di Indonesia. Nama saya Roshana Lindia dengan MPM 048. Nama saya Nanda Talia Salsabila dengan MPM 053. Nama saya Rida Dinarendra dengan MPM 270. Nama saya Adrinda Sarat Nisa dengan MPM 209. Nama saya Emanuela Ivana Anabel dengan MPM 026. Hari Raya Waisak merupakan hari suci terbesar bagi umat Buddha yang diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan dan ajaran Buddha Gautama. Perayaan Waisak memperingati 3 peristiwa penting yang dikenal sebagai Trisuci Waisak, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, pencapaian penerangan sempurna atau Bodhi, serta Parinibbana atau wafatnya Buddha Gautama. Pangeran Siddhartha Gautama lahir di Taman Lumbini dan dibesarkan sebagai seorang bangsawan. Sejak kecil, beliau hidup dalam kemewahan dan terlindung dari berbagai kesulitan kehidupan. Namun, ketika melihat kenyataan tentang usia tua, penyakit, dan kematian, beliau mulai menyadari bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari penderitaan. Kesadaran tersebut mendorong Siddhartha Gautama meninggalkan kehidupan istana
untuk mencari jalan yang dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Selama bertahun-tahun, beliau melakukan pencarian spiritual, mempelajari berbagai ajaran, serta menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh pengendalian diri. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Siddhartha Gautama akhirnya mencapai penerangan sempurna atau Bodhi di bawah pohon Bodhi. Sejak saat itu, beliau dikenal sebagai Buddha, yang berarti sosok yang telah tercerahkan. Buddha kemudian mengajarkan Dharma atau ajaran kebenaran kepada banyak orang, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih bijaksana dan penuh kedamaian. Peristiwa Panibbana yang juga diperingati dalam Hari Raya Waisak menjadi pengingat bahwa setiap makhluk hidup mengalami ketidakkekalan. Meskipun Buddha telah wafat, ajaran yang beliau tinggalkan tetap menjadi pedoman hidup bagi umat Buddha hingga saat ini. Bagi umat Buddha, Waisak bukan hanya peringatan sejarah semata. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kesederhanaan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri menjadi pesan utama yang terus diingat dalam perayaan ini. Melalui peringatan Trisuci Waisak, umat Buddha diajak untuk tidak hanya mengenang perjalanan hidup Buddha Gautama, tetapi juga meneladani semangat beliau dalam mencari kebenaran, membantu sesama, dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Hari Raya Waisak memiliki makna yang sangat mendalam, baik dari sisi spiritual, moral, maupun sosial. Menjelang dimulainya rangkaian perayaan Waisak, suasana di area vihara mulai dipenuhi oleh umat Buddha yang datang dari berbagai daerah. Sejak pagi hari, para peserta tampak berdatangan secara bergantian dengan penuh semangat dan antusiasme untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan. Di berbagai sudut area vihara, pengunjung terlihat berjalan sambil mengamati lingkungan sekitar. Beberapa mengabadikan momen dengan berfoto, sementara yang lain memanfaatkan waktu untuk berinteraksi dan bersilaturahmi dengan sesama peserta. Meskipun jumlah pengunjung cukup banyak, suasana tetap berjalan dengan tertib dan kondusif. Menjelang dimulainya ibadah, para peserta mulai mempersiapkan diri. Sebagian umat mencari tempat yang telah disediakan, sementara yang lain mengikuti arahan panitia agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Persiapan ini menunjukkan adanya rasa hormat dan kesungguhan dalam mengikuti perayaan yang memiliki makna penting bagi umat Buddha. Kesan pertama yang kami rasakan saat melakukan observasi adalah suasana yang hangat, tertib, dan penuh rasa saling menghormati. Meskipun jumlah peserta yang hadir cukup banyak, seluruh rangkaian persiapan berlangsung dengan teratur. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan, ketenangan, dan kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Buddha.
Melalui observasi awal ini, kami dapat melihat bahwa perayaan Waisak bukan hanya menghadirkan suasana religius, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk belajar tentang nilai toleransi, kedamaian, dan penghormatan terhadap keberagaman. Suasana yang tercipta menjelang dimulainya acara menjadi gambaran awal mengenai pentingnya perayaan Waisak bagi umat Buddha, serta kontribusinya dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pradaksina, yaitu proses berjalan mengelilingi area suci vihara secara tertib dan berurutan. Dalam tradisi Buddha, Pradaksina merupakan bentuk penghormatan terhadap Buddha, Dhamma atau ajaran Buddha, dan Sangha sebagai komunitas umat Buddha. Prosesi ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Para peserta berjalan bersama sambil menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Melalui setiap langkah yang dilakukan, umat diajak untuk melakukan refleksi diri serta mengingat kembali nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh Buddha. Selain memiliki makna spiritual, kegiatan ini juga menunjukkan kuatnya rasa kebersamaan di antara umat Buddha yang hadir dalam perayaan Waisak. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, seluruh peserta mengikuti prosesi dengan tujuan yang sama, yaitu memperingati Hari Raya Waisak dan memperdalam penghayatan terhadap ajaran Buddha.
Setelah prosesi Pradaksina selesai dilaksanakan, umat Buddha berkumpul untuk mengikuti pembacaan parita dan doa bersama sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Raya Waisak. Parita merupakan kumpulan doa dan syair suci dalam ajaran Buddha yang berisi berbagai ajaran, nasihat, serta nilai-nilai kebajikan yang diwariskan oleh Buddha Gautama. Pembacaan parita selama doa berlangsung, seluruh perhatian umat dipusatkan pada lantunan parita yang dibacakan. Momen ini menjadi kesempatan bagi umat untuk memenangkan pikiran dan melepaskan diri dari berbagai kesibukan kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Buddha, ketenangan pikiran merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pengembangan diri. Oleh karena itu, kegiatan seperti pembacaan parita dan doa bersama menjadi sarana untuk melatih kesadaran serta memperkuat penghayatan spiritual. Melalui doa-doa yang dipanjatkan, umat tidak hanya memohon kebahagiaan dan keselamatan bagi diri sendiri, tetapi juga mengharapkan kedamaian serta kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup. Nilai kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup menjadi salah satu ajaran yang sangat ditekankan dalam agama Buddha. Nilai-nilai tersebut tercermin melalui doa-doa yang dipanjatkan selama perayaan berlangsung. Suasana yang tercipta selama pembacaan parita menunjukkan bagaimana kegiatan keagamaan dapat menjadi sarana untuk membangun kedamaian batin sekaligus mempererat hubungan antar sesama umat. Meskipun diikuti oleh banyak peserta, seluruh rangkaian doa berlangsung dengan tertib dan penuh penghormatan. Hal tersebut menunjukkan tingginya kesadaran umat dalam menjaga kesakralan ibadah yang sedang berlangsung. Melalui pembacaan parita dan doa bersama, umat Buddha diajak untuk terus mengembangkan kebijaksanaan, memperkuat kebajikan, serta menerapkan nilai-nilai ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah rangkaian doa bersama selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pemandian atau penyucian rupang Buddha yang menjadi salah satu tradisi penting dalam perayaan Hari Raya Waisak. Pada prosesi ini, para peserta secara bergantian mendekati rupang Buddha dan menuangkan air sebagai bentuk penghormatan sekaligus simbol penyucian diri. Meskipun terlihat sederhana, prosesi ini memiliki makna filosofis yang mendalam bagi umat Buddha. Pemandian rupang Buddha bukan dimaksudkan sebagai pembersihan fisik semata, melainkan sebagai simbol pembersihan batin dari berbagai sifat negatif. Melalui prosesi ini, umat diajak untuk meninggalkan sifat-sifat yang dapat menghambat perkembangan diri, seperti kemarahan, kebencian, keserakahan, iri hati, dan sikap egois. Air yang digunakan dalam prosesi ini melambangkan kesucian, ketenangan, serta pembaruan diri. Simbol tersebut mengingatkan umat untuk terus memperbaiki sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Setiap peserta mengikuti prosesi dengan penuh penghormatan dan kesadaran. Mereka menunggu giliran dengan tertib sebelum melakukan penyucian rupang Buddha secara simbolis. Pada pelaksanaan perayaan Waisak di Mahavihara Mojopahit kali ini, tampak pula Bupati turut hadir dan mengikuti prosesi pemandian rupang Buddha bersama umat yang hadir. Keikutsertaan tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap pelestarian kegiatan keagamaan serta penghormatan terhadap keberagaman yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa perayaan Waisak tidak hanya memiliki makna spiritual bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial yang memperkuat kerukunan dan toleransi.
Melalui proses pemandian rupang Buddha, umat diajak untuk melakukan refleksi diri dan menjadi perayaan Waisak sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai-nilai seperti kesadaran diri, kebijaksanaan, kedamaian, dan kasih sayang yang terkandung dalam prosesi ini menjadi pesan penting yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kemarin pengalaman yang paling berkesan itu adalah yang kesini ya, acara Biksu Tudong yang kemarin kesini itu, yang jalan kaki dari Bali menuju ke Borobudur itu. Peringatan Trisuci Waisak atau tiga peristiwa ini diperingati dalam satu tempat karena tiga peristiwa itu terjadi di bulan purnama Sidi. Nah, jadi di ketiga kejadian itu hampir sama dan diperingati dalam satu hari. Seperti itu. Dalam upacara ini semua aspek ya, bukan cuma sekedar dari kita Buddha, tapi yang non Buddha pun ikut bersama-sama ikut bergembira. Bahkan juga ada yang ikut merayakan. Ya harapan kita ke depan ya semoga ya acara ini terus bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat, bukan cuma hanya dari umat Buddha itu, tapi juga masyarakat kita pun ikut merasakan. Kita tidak menyaksikan, jadi kita memang ikut terlibat dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak. Dalam arti keterlibatan kita sebagai sebuah perkumpulan di mana visi misinya untuk melestarikan seni budaya Nusantara, terutama Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang memang menjadi sebuah visi misi utama kita. Jadi tiap kegiatan lintas seperti ini kita ikut terlibat. Ya, yang paling berkesan bagi kami adalah keanekaragaman ini bisa guyup, rukun, itu yang paling penting dalam sebuah acara seperti ini. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Mahavihara Mojopahit, kami dapat melihat bahwa Hari Raya Waisak merupakan perayaan keagamaan yang memiliki makna yang sangat mendalam bagi umat Buddha. Melalui berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari persiapan ibadah, pembacaan parita, pradaksina, pemandian rupang Buddha, hingga kegiatan-kegiatan lainnya, terlihat bahwa setiap prosesi memiliki nilai dan tujuan spiritual yang saling berkaitan. Perayaan Waisak tidak hanya menjadi sarana untuk mengenang kehidupan dan ajaran Buddha Gautama, tetapi juga menjadi momentum bagi umat Buddha untuk melakukan refleksi diri serta memperkuat praktik kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kesabaran, kedamaian, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama tampak tercermin dalam setiap rangkaian kegiatan yang kami amati. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami juga memperoleh pemahaman bahwa pelaksanaan Waisak tidak hanya bertujuan menjalankan tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda, agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan observasi ini, kami juga memperoleh banyak pengetahuan mengenai pelaksanaan Hari Raya Waisak, makna yang terkandung di dalam setiap prosesi, serta nilai-nilai kehidupan yang diajarkan kepada umat Buddha. Kami menyadari bahwa keberagaman budaya dan agama yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama melalui sikap saling menghormati, memahami, dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, perayaan Hari Raya Waisak tidak hanya menjadi bagian dari identitas umat Buddha, tetapi juga menjadi salah satu bentuk kekayaan budaya yang patut dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Sekian observasi dari kelompok 13 dari Hukum Adat D071
Pamir undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.